Shalom, haleluya, salam kasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyelimuti seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Berkat dalam Ketaatan, yang terambil dari Kejadian 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini diawali terjadinya kelaparan di tanah Kanaan, tempat tinggal Ishak, seperti tertulis dalam ayat 1 dalam pasal ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan diteruskan dengan ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku, ayat 1 mengatakan bahwa terjadi kelaparan di Kanaan. Dan kelaparan itu bukanlah kelaparan yang pertama sekali. Dan biasanya ketika di Kanaan terjadi kelaparan, tempat paling favorit untuk mencari makanan adalah ke Mesir. Mengapa? Karena Mesir memang tempat yang subur. Ketika tempat lain mengalami kelaparan, di Mesir tidak mengalami hal seperti itu. Mesir menjadi tempat favorit karena sungai Nil yang ada di Mesir. Kalau sungai Nil meluap yang biasanya tiap tahun terjadi, maka sungai itu akan meninggalkan endapan yang akan menyuburkan tanah di sekitarnya. Air sungai Nil ini berasal dari sumber-sumber air pegunungan negeri tetangga dan negeri sekitarnya. Hasil buminya berupa gandum, rami yang dibuat menjadi bahan lenan halus, kebun anggur, kurma, ara, delima, sayur-sayuran dan lain sebagainya, ditambah dengan binatang-binatang peliharaan. Tetapi di ayat 2 telah kita baca tadi bahwa Tuhan Allah tidak mengizinkan Ishak pergi ke Mesir. Tuhan menyuruh Ishak supaya ia tinggal di daerah yang akan ditunjukkan kepadanya. Dan Ishak berangkat ke Gerar, ke Abimelek, raja orang Filistin. Kejadian 26 ayat 6 berbunyi, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Perlu kita ketahui bersama bahwa negeri yang dituju oleh Ishak ini adalah daerah yang kering dan tandus. Tanah orang Filistin ini adalah tanah yang keras, seperti orangnya atau penduduknya yang keras-keras. Jadi sungguh tidak masuk akal sebenarnya kalau dilihat dari mata jasmani manusia. Di tengah-tengah kelaparan yang berat itu, Tuhan menyuruh Ishak pergi ke negeri orang yang keras, dan tanahnya juga tandus dan keras. Tanah itu tidak menjanjikan. Sementara kalau dilihat di Mesir, kelihatannya sangat menjanjikan dan akan memberi solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh Ishak. Saudaraku, tapi kita lihat apa yang Ishak lakukan. Dia tidak pernah mau berargumen dengan Tuhan. Dia ikut saja arahan Tuhan kemana ia disuruh. Meski Mesir tempat subur dan menjanjikan, Ishak tetap pergi ke Gerar, tempat yang Tuhan tentukan untuk didatangi untuk mengatasi kelaparan yang mereka hadapi. Dan lihatlah juga apa yang terjadi dalam perjalanan Ishak setelah mengikut Tuhan. Ia mengalami berkat yang melimpah, berkat luar biasa yang tidak dapat terpikirkan oleh pikiran manusia. Ayat 12 dalam pasal ini menceritakan
apa yang dialami Ishak. Demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Tidak tanggung-tanggung hasil yang diterima oleh Ishak 100 kali lipat. Ishak mempercayai Tuhan. Ia mau dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Dalam kondisi yang memprihatinkan, Ishak mau disuruh untuk tinggal di daerah yang menurut perhitungan manusia tidak memungkinkan untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Tetapi karena Ishak menuruti perintah Allah, Allah memberkati Ishak secara luar biasa, sehingga ia mendapat hasil panen 100 kali lipat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencontoh Ishak yang mau dan taat perintah Tuhan meski di luar logika. Ketika kita berpikir logis, terkadang membuat kita mengira bahwa kita tidak akan bisa keluar dari masalah kita. Saat jalan buntu dan mata kita tidak menemukan jalan keluar, kita merasa bahwa semua sudah berakhir dan selesai. Kita akan kehilangan kepercayaan. Kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu mengeluarkan kita dari masalah. Untuk itu, kita perlu membuka mata rohani kita untuk melihat betapa perkasanya Tuhan itu. Haleluya. Melalui kisah Ishak ini, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan logika, tetapi taat dan menghargai Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kita. Terkadang jalan Tuhan tidak masuk akal, karena kita melihat fakta bahwa ke Mesir lebih menjamin daripada harus tinggal di Gerar yang tandus. Padahal Tuhan menghendaki kita tinggal di Gerar. Terkadang dalam hidup kita ini ada tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal, sehingga kita dibuatnya ragu. Karena mata jasmani kita melihat di sana ada jalan keluar yang menjanjikan. Sementara perintah Tuhan mengatakan bahwa kita harus tinggal di sini. Taatlah dan turutlah maunya Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab atas arahan yang sudah ditentukan untuk kita jalani. Berbenahlah dan lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini membuka mata rohani kita, sehingga kita tahu kemana akan melangkah. Langkah kaki kita akan mengikuti perintah Tuhan. Meski di luar logika dan sepertinya sulit, tetapi lihatlah nanti di akhirnya bahwa Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita harapkan. Berkat Tuhan sempurna bagi orang yang berharap dan taat kepadanya, seperti Ishak yang mau turut bimbingan Tuhan dan ia diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa perintahmu dan tuntunanmu lebih terjamin dari apapun yang dilihat oleh mata jasmani kami. Dan kami akan mengikuti perintahmu. Dan kami akan melihat berkat melimpah bagi kami. Inilah iman kami Tuhan. Kami nyatakan dalam doa kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita, menuntun dan mengajari kita menjadi orang yang menghormati dan taat akan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, dan mengalirlah berkat Tuhan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.